Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Semuanya dalam keadaan sehat kan? Kita semuanya terus berdoa semoga kita semuanya dalam keadaan sehat, bisa mengerti pelajaran ini dengan baik. Kali ini Bu Isa akan menjelaskan tentang materi pengukuran kelas 7 di semester ganjil. Kompetensi dasar 3.1 menerapkan konsep pengukuran berbagai besaran dengan menggunakan satuan standar dalam kurung bentuk bar. Tujuan pembelajaran dengan membaca materi pengukuran, siswa mampu 1. Menjelaskan pengertian pengukuran, 2. Membandingkan besaran dan satuan pada benda-benda yang ditemui di sekitarnya, 3. Menjelaskan satuan baku dan tidak baku. 4. Melakukan pengukuran dengan alat ukur jangka sorong dan mikrometer skrup. Kan beberapa bahan di bawah ini. Di situ kalian bisa amati, ada buku, ada pensil, dan ada beberapa peralatan pembelajaran yang lain. Dan itu bisa dilakukan pengukuran besaran dan satuannya. Besaran adalah sesuatu yang dapat diukur. Besaran dibagi menjadi dua kelompok, yaitu besaran pokok dan besaran turunan. A. Besaran pokok adalah besaran yang tidak dapat diuraikan menjadi beberapa besaran yang lain. Contoh, panjang punya satuan meter. Alat ukur yang bisa digunakan untuk mengukur panjang adalah penggaris, jangka sorong, dan mikrometer skrup. Besaran pokok yang kedua, massa. Satuannya kilogram. Alat ukur yang digunakan untuk mengukur besaran massa adalah timbang dan neraca. Besaran pokok yang ketiga adalah waktu. Satuannya adalah skon. Alat ukur yang bisa digunakan untuk mengukur besaran waktu adalah arloji, jam dinding, dan stopwatch. Kemudian besaran pokok suhu. Satuannya adalah Kelvin. Alat ukur yang bisa digunakan adalah termometer. Kemudian yang kelima, besaran pokok kuat arus. Satuannya adalah ampere. Alat ukur yang digunakan adalah ampere meter. Besaran pokok intensitas cahaya. Satuannya adalah candela. Alat ukur yang digunakan adalah lux meter. Perhatikan anak-anak, kalian tadi sudah mempelajari tentang besaran pokok. Sekarang kalian pelajari tentang besaran turunan. Besaran turunan adalah besaran yang bisa diuraikan menjadi beberapa besaran yang lain. Contohnya, kecepatan memiliki satuan meter per sekon. Besaran kecepatan bisa diuraikan menjadi besaran panjang dan waktu. Kenapa? Karena besaran panjang satuannya meter, besaran waktu satuannya sekon. Contoh lagi, kalian lihat ada tekanan. Tekanan mempunyai satuan kilogram per meter kali S pangkat 2. Nah, di sini berarti tekanan memiliki besaran massa, panjang, dan waktu. Kenapa? Karena tekanan bisa diuraikan menjadi besaran panjang, massa, dan waktu. Massa satuannya kilogram, panjang satuannya meter, waktu satuannya sekon. Satuan adalah sesuatu yang digunakan sebagai pembanding dalam pengukuran. Satuan anak-anak dibagi menjadi dua. Satu satuan baku, dua satuan tidak baku. Satuan baku adalah satuan yang apabila digunakan dalam pengukurannya sama dan tetap antara orang satu dengan yang lainnya. Satuan baku berlaku dan diakui secara internasional.
Contoh satuan baku: 1 meter, 2 kilogram, 3 sekon, 4 cm, 5 liter, 6 jam. Selanjutnya anak-anak, satuan tidak baku. Satuan tidak baku pengertiannya satuan yang tidak ditetapkan sebagai satuan pengukuran ilmiah. Contoh satuan tidak baku: 1 patok, itu digunakan untuk mengukur luas. 2 jengkal, digunakan untuk mengukur panjang. 3 kaki, digunakan untuk mengukur panjang. 4 depa, digunakan untuk mengukur panjang. 5 kaleng, digunakan untuk mengukur massa. 6 botol, digunakan untuk mengukur volume. 7 tempurung kelapa, digunakan untuk mengukur massa. Jadi satuan tidak baku ini tidak bisa digunakan secara internasional karena hanya memiliki kepentingan dalam individu semata. Ketentuan satuan yang berstandar internasional. 1. Satuan selalu tetap, artinya tidak mengalami perubahan karena pengaruh apapun. 2. Bersifat internasional, artinya dapat dipakai di seluruh negara. 3. Mudah ditiru. 4. Mudah digunakan. Contoh satuan yang berstandar internasional adalah: 1. Besaran panjang, memiliki satuan meter. 2. Massa, memiliki satuan kilogram. 3. Waktu, memiliki satuan sekon. 4. Suhu, memiliki satuan Kelvin. 5. Kecepatan, memiliki satuan meter per sekon. 6. Gaya, memiliki satuan Newton, dan lain sebagainya. Jenis alat ukur dan kegunaannya. 1. Mikrometerskop, gunanya untuk mengukur ketebalan dan diameter suatu benda. 2. Penggaris atau mista, digunakan untuk mengukur suatu benda. Jangka sorong digunakan untuk menghitung panjang, ketebalan, dan diameter suatu benda. Voltmeter digunakan untuk mengukur tegangan listrik, dan lain sebagainya. Kalian bisa pelajari, kalian bisa membaca. Itu adalah jenis-jenis alat ukur dan kegunaannya. Anak-anak perhatikan, di situ ibu jelaskan untuk bagian-bagian jangka sorong. Jangka sorong berfungsi untuk mengukur diameter benda, kedalaman benda, dan panjang benda. Kalian lihat, ada rahang tetap atas, rahang sorong atas, tombol kunci, kemudian kalian lihat skala utama. Skala utama itu adalah bagian yang diam pada jangka sorong. Setelah itu yang bawah ada skala nonius. Skala nonius itu adalah alat yang bisa digerak-gerakkan untuk mengefisienkan benda yang akan diukur. Di sebelahnya ada rahang sorong bawah, rahang tetap bawah, benda yang diukur. Pada saat kita menggerakkan skala nonius, meletakkan benda pada jangka sorong, maka pada saat kita gerakkan, kita sesuaikan, jangan sampai benda itu tidak rapat pada saat diukur. Untuk merapatkan itu, kita putar tombol kunci. Setelah itu baru bisa terbaca berapa nilai pengukuran dari jangka sorong. Kalian lihat anak-anak, ada tangkai ukur kedalaman. Pada saat skala noniusnya digerakkan, maka tangkai ukur kedalaman itu akan mengikuti. Kalau kita mengukur kedalaman dari tutupnya pen, maka itu kita gerak-gerakkan skala noniusnya sampai kita bisa menentukan pengukuran yang tepat. Kemudian kita kunci di tombol kunci
Setelah itu baru bisa terbaca nilai dari jangka sorong tersebut. Anak-anak perhatikan cara membaca alat ukur jangka sorong. Nilai pengukuran jangka sorong di bawah ini adalah, kalian lihat, skala utama. Yang ada di lingkaran besar di bawahnya itu, kalian lihat, di situ yang terlihat adalah angka 2. Tapi angka 0 tidak tepat di 2. Dia terletak di depannya angka 2. Berarti kalau gitu masuk di skala utama nilai 1. 1,7. Kenapa saya tulis 7? Karena nilai skala kecilnya itu terhitung sampai 7 skala. Berarti 1,70 cm. Nah, sekarang menentukan skala Nonius. Kalian lihat. Skala Nonius menentukannya adalah kamu cari garis lurus skala utama dengan Nonius yang menunjukkan garis lurus itu di bilangan yang keberapa. Nah, itu menunjukkan nilai dari skala Nonius dalam pengukuran benda. Kalian lihat. Berarti yang lurus skala utama dengan skala Nonius adalah angka 8. Tertuliskan di situ 0,08 cm. Ketemu pengukurannya 1,78 cm. Anak-anak perhatikan bagian-bagian mikrometerskop. Ada poros tetap, poros geser, skala utama, skala Nonius, pemutar, reset, pengunci, dan frame. Kalian perhatikan, pada saat benda dimasukkan pada bagian mikrometerskop, tepatnya dimasukkan di daerah poros tetap dan poros geser. Benda dimasukkan di area itu. Kemudian supaya tidak terlepas, maka benda dikunci di area pengunci. Nah, di situ ada skala utama, anak-anak. Skala utama itu adalah skala yang tetap, yang tidak bergeser dan tidak berubah. Yang bisa berubah dan bisa menentukan berapa nilainya benda pada mikrometerskop adalah skala Nonius. Pada saat itu pemutar memutar skala Nonius sampai tepat bisa diukur bendanya, kemudian baru dikunci. Di situ kalian bisa membaca berapa nilai dari benda yang diukur dengan menggunakan mikrometerskop. Anak-anak perhatikan cara membaca alat ukur mikrometerskop. Pada saat benda diletakkan di antara poros tetap dan poros geser, kemudian skala Nonius kita rubah-rubah sampai rapat bendanya itu, kemudian baru diputar tombol pengunci. Setelah itu kita bisa melakukan hasil pembacaan. Anak-anak di situ tertulis 13,5 mm. Mikrometerskop kita menggunakan satuannya pakai milimeter. Kalian lihat, di situ ada angka 10 yang terlihat besar. Nah, angka 10 itu tertulis angka 10. Setelah itu skala kecilnya 1, 2, 3 yang mendekati dengan pemutar itu adalah 3,5. Berarti di situ tertulis 13,5 mm. Ditambah skala Noniusnya yang lurus dengan garis utama itu adalah kita lihat dari bawah 15, 16, 17 yang lurus. Nah, berarti kalau itu lurus tertulis di situ 0,17. Sekarang dijumlah menjadi 13,67 mm. Nah, pembahasan untuk pengukuran sudah selesai. Kalian harus terus belajar dan belajar. Kalian pahami apa yang sudah Ibu sampaikan.
Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.